teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam wabarakatuh. Oke. Gimana nih kabarnya hari ini? Masih semangat nggak buat ikut kelas online? Oke. Nah, hari ini kita akan mengenal lebih dekat nih dengan salah satu departemen yang memiliki peran penting dalam menciptakan kenyamanan tamu selama menginap, yaitu Departemen Housekeeping. Oke, boleh tulis di kolom chat nih teman-teman, apa sih yang teman-teman ketahui tentang housekeeping itu? Membersihkan ruangan, membersihkan kamar, Miss, membersihkan kamar. membuat kenyamanan ini. Merapikan, oke. Menjaga kebersihan hotel. Cleaning service. Cleaning service, ya boleh. Memberikan Menurut teman-teman kenyamanan tamu. apa? Oke, terima kasih yang sudah. Banyak sekali yang menjawab. Pelayanan kebersihan, boleh. Membersihkan dan merapikan kamar, departemen yang menjaga kebersihan hotel, membersihkan kamar tamu, menata ruangan, memberikan dan merapikan tempat tidur. Oke, jawabannya beragam ya. Nah, apakah tugas housekeeping itu hanya sebatas membersihkan kamar, atau ternyata masih banyak tanggung jawab lain yang mungkin belum teman-teman ketahui? Nah, hari ini nanti teman-teman akan disampaikan materi oleh pengajar housekeeping dan juga salah satu alumni yang saat ini sedang magang. Nah, sebelum itu kita dengarkan dulu sambutan dari manajer NCL Madiun kepada Pak Yohanes. Kami persilakan. Terima kasih, Miss Puspa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman sudah masih tetap semangat ya sampai hari ketiga pertemuan online kita pada pagi hari ini. Dan seperti apa yang tadi telah disampaikan oleh Miss Puspa, bahwa hari ini kita akan belajar terkait dengan apa itu housekeeping ya. Jadi sekilas saya mendengar jawabannya rata-rata housekeeping itu membersihkan kamar, terus kemudian cleaning service, apakah sebatas seperti itu saja? Atau mungkin ada tugas-tugas yang lain yang nanti teman-teman perlu ketahui ya. Silahkan nanti simak semuanya. Sebagai informasi bahwa housekeeping ini biasanya dipilih oleh laki-laki ya, siswa laki-laki. Namun saya berharap di angkatan 31 ini partisipasi oleh siswa perempuan juga ada nih. Jadi tidak menutup kemungkinan bahwa wah saya perempuan saya nggak ke housekeeping karena housekeepingnya laki-laki aja. Padahal peluang kerja untuk perempuan di housekeeping ini juga cukup besar ya. Seperti di Timur Tengah itu banyak hotel yang membutuhkan housekeeping perempuan karena biasanya karena mengatur hukum syariah tadi akhirnya ada satu tamu perempuan yang mereka mau dibersihkannya oleh tugas perempuan juga seperti itu. Jadi silahkan jangan menutup diri untuk yang perempuan bila masuk housekeeping. Kami membuka peluang itu sebesar-besarnya ya. Terus juga terkadang siswa memilih housekeeping itu karena bahasa Inggris ya. Katanya kalau kemarin di FO sudah harus pintar bahasa Inggris, terus di event service juga harus pintar bahasa Inggris. Kayaknya housekeeping ini salah satu departemen yang nggak ketemu tamu nih, yang pekerjaannya di balik layar gitu. Apakah itu benar bahasa Inggris tidak dibutuhkan di housekeeping? Ya, nanti silahkan simak semuanya yang ada dijelaskan oleh Pak Fitra dan juga alumni kita yang sekarang magang di Malaysia. Ya, kalau dua alumni kemarin itu mereka sudah bekerja, yang ini magang. Ya, seperti itu ya. Silahkan, selamat belajar. Nanti kalau ada pertanyaan silahkan ditanyakan di kolom komentar, nanti kita jawab bersama-sama. Baik, kiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Yohanes. Baik teman-teman, sekarang kita akan masuk ke sesi utama hari ini. Di sesi kali ini kita akan mengenal lebih dekat tentang Departemen Housekeeping. Kita akan belajar apa itu housekeeping, siapa aja sih yang bekerja di departemen ini, mengenal fakta di balik anggapan tentang housekeeping, serta mengapa departemen ini bisa menjadi pilihan karir yang menarik. Oke. Nah, selain ada materi dari Pak Fitra, nantinya akan ada sharing session bersama Kak Nanda, alumni NCL Madiun Angkatan 29, yang saat ini sedang magang di Malaysia. Oke. Masuk ke sesi pertama kepada Pak Fitra, kami persilakan. Halo, selamat. Suaranya kamu itu. Terlihat ya Pak ya? Sudah, Pak. Udah. Apakah suara saya terdengar dengan jelas? Terdengar Pak Fitra. Sudah, Sir. Oke. Sudah. Argentina. Oke, selamat pagi semuanya. Hari ini jadi kita akan belajar tentang Housekeeping Department Introduction ya. Ini adalah hari ketiga setelah kalian bertemu dengan Miss Lintang mengenai front office. Kemudian juga hari kedua kalian bertemu dengan Pak Angga ya. Kalian belajar perihal tentang Food and Beverage Department. Kemudian hari ketiga ini dengan saya ya. Oke. Dan bersabar ya. Oke, sebelumnya perkenalkan nama saya Mr. Fitra Rahmandani. Biasanya anak-anak manggil saya Mr. Fitra atau Sir Fitra, nggak apa-apa. Saya housekeeping instructor ya dari NCL Madiun. Kemudian background karir saya adalah praktisi perhotelan yang mulai dari 2019 sampai 2024. Teman-teman bisa lihat seperti yang ada di screen ya. Mulai dari Maret 2019 sampai September 2019 itu saya bekerja di Sheraton Surabaya Hotel and Towers. Kemudian lanjut lagi di Oakwood Hotel and Residence Surabaya. Kemudian yang terakhir adalah di Doubletree Doha Downtown. Dan sekarang saya mengajar di NCL Madiun ya, sebagai housekeeping instructor. Gitu. Oke. Nah ini foto saya selama bekerja ya. Jadi ini ada foto saya selama bekerja di Indonesia dan luar negeri. Nah ini juga ada foto saya ketika lagi berlibur ya, atau vacation. Nah kebetulan ini juga ada tips yang saya dapat ya. Ada euro, ada dolar. Oke. Ini saya ketika jadi waiter. Dulu saya pertama kali pengalaman saya adalah jadi waiter ya. Mungkin teman-teman yang kemarin sedikit bertanya ya, kenapa kok Miss Lintang dari front office, dari housekeeping bisa pindah ke front office, terus kemudian bisa pindah gitu. Nah sama seperti saya juga, saya mengawali karir saya di F&B department. Tapi saya lebih comfortable di housekeeping ya. Oke. Oke, jadi hari ini kita akan belajar tentang housekeeping ya. Kita ada 4 topik. Yang pertama, apa itu housekeeping? Kemudian tugas housekeeping umum. Kemudian yang ketiga ada section yang ada di housekeeping. Sama mengapa nih kita harus memilih housekeeping. Gitu. Oke. Kalau boleh saya tahu nih, teman-teman tahu nggak housekeeping itu apa sih? Pelayanan kebersihan. Nggak tahu, Oke, Mister. mengenai kebersihan ada lagi? Cleaning service kamar. Menata kamar. Oke.
menata kamar. Selain itu, Tata kamar tuh. dan memastikan kenyamanan kamar hotel. waduh, kenyamanan apa tuh? Oh, kenyamanan hotel. Service in the room, Mister. Oke. Jadi lebih tepatnya ya, housekeeping department itu adalah salah satu departemen penting yang bertanggung jawab atas kebersihan, kemudian kerapian, kenyamanan, keamanan seluruh area hotel, kecuali yang ada di kitchen ya. Karena kitchen itu dia lebih lebih khusus area makanan yang memang itu steril sekali. Jadi kita housekeeping nggak bisa masuk gitu. Oke, kalau boleh saya tahu nih dari teman-teman di sini siapa nih yang mau masuk housekeeping? Saya, Sir. Saya, Sir. Ada dari mana aja kalau boleh tahu? Dari Sidoarjo. Dari Madura, Sir. Madura. Oh, dari Madura. Argentina. Ada yang dari Ngawi? Sulawesi, Bang. Sulawesi. Jawa. Ya, area Ngawi, Jawa. Betul sekali. Oke, kita lanjutkan. Oke, yang pertama adalah tugas dan tanggung jawab housekeeping. Yang pertama adalah memberikan pelayanan housekeeping dengan sikap yang profesional. Nah, maksudnya gimana sih? Nah, ketika kita bekerja di housekeeping department, itu kita dianjurkan atau diwajibkan memberikan pelayanan yang profesional, entah itu dari segi grooming, kemudian attitude, kemudian daily activity kita juga ya, untuk dituntut untuk dalam bekerja di profesional. Kemudian menjaga serta meningkatkan kenyamanan dan kepuasan tamu terhadap pelayanan kebersihan. Jadi kita tidak hanya yang seperti teman-teman sebutkan tadi ya, seperti membersihkan, menata kamar dan lain sebagainya yang teman-teman sebutkan, tapi kita juga meningkatkan kenyamanan tamu dengan memberikan ramah tamah dari pelayanan kita gitu. Kemudian yang ketiga, menangani serta menjaga inventory dan perputaran linen yang ada di hotel. Jadi bisa dibilang semua linen yang ada di hotel atau ada handuk, ada spray itu housekeeping yang inventory atau dalam penghitungan dan perawatannya. Ini tugas dan tanggung jawab housekeeping secara umum ya. Oke. Nah, dari sini teman-teman mungkin di rumah sudah spill sedikit nih. Nah, kira-kira siapa saja sih yang bekerja di housekeeping? Ada siapa saja? Kalau boleh Mr. Fitra tahu nih. Apakah saya terdengar? Listriknya mati. Kayaknya. Apakah suara saya terdengar, teman-teman? Dengar. Oke, lanjut dengan pertanyaan yang sama. Siapa sih yang ada di housekeeping itu? Siapa saja? Kalau boleh saya tahu. Mungkin teman-teman sudah spill sebelumnya. Room attendant. Oke, room attendant. Benar sekali. Ada lagi selain itu? Public area attendant. Public area. Public area attendant. Ada lagi teman-teman yang lain? Full area. Full area. Oke, kita lanjut ya. Jadi di sini kita bisa lihat struktur organisasinya yang ada di housekeeping. Ini saya ambilkan struktur organisasi yang medium, hotel medium. Jadi yang pertama itu ada yang namanya Executive Housekeeping Manager, atau bisa kita bilang kepala sukunya ya. Kemudian ada asisten Executive Housekeeping Manager, dia wakilnya dari EHK. Kemudian ada Order Taker, dia itu pusat informasinya yang ada di housekeeping. Kemudian dilanjut lagi ada para supervisor yang ada di staff section-nya, ada di public area, kemudian ada di room, sama ada di laundry. Kemudian ada yang attendant sama training ya. Oke. Dari sini teman-teman bisa mengklasifikasikan menjadi 3 section ya. Oke.
Yang pertama, ini ada public area section. Jadi section ini bertanggung jawab menjaga kebersihan area publik ya, seperti lobby, koridor, lift, swimming pool, dan area publik lainnya. Seperti yang teman-teman bisa lihat ya, pada screen yang saya bagikan. Oke. Terus kemudian ada room section. Dia section yang bertanggung jawab dan menjaga area kebersihan kamar ya. Nah, area kamar itu ya seperti ada bedroom, kemudian guest bathroom atau toilet, kemudian living area sama balkoni ya. Terus kemudian yang terakhir ada laundry section yang menangani bagian proses pencucian, kemudian pengeringan seluruh linen yang ada di hotel dan guest laundry ya. Oke, sebelumnya saya mau tanya nih, teman-teman yang mau masuk housekeeping ini kira-kira alasannya kenapa ya? Kalau boleh saya tahu. Simpel aja, Sir. Simpel aja kerjanya. Oke, simpel. Terus kemudian? Karena Banyak berbakat di situ aja. Oke. Peluang kerjanya banyak, Sir. Oke, peluang kerja banyak. Ada lagi selain itu? Suka Orang jadi chance untuk menggunakan bahasa Inggrisnya kecil. Oke, baik. Oke, jadi bisa saya bilang itu 80% mayoritas seseorang masuk di housekeeping itu karena alasan satu, tidak banyak berinteraksi dengan tamu, kemudian simple, cuman kerja dengan tenaga. Padahal nih ya, ketika waktu saya masuk di housekeeping itu sangat berbeda. Ketika kita benar-benar masuk di housekeeping itu, kita tuh bakal diajarkan atau secara langsung bisa untuk berkemampuan komunikasi secara aktif dengan tamu. Kemudian kita juga bisa paham bagaimana bahasa isyarat tamu. Contoh kecilnya tuh begini, dulu tuh saya pernah membersihkan kamar tamu ya. Ada beberapa hal yang sering terlewatkan sama room attendant atau housekeeping yang lain ya. Tapi ketika kita ngenotis atau memperhatikan bahasa isyarat tamu, biasanya tuh tamu suka naruh barang di sini, kemudian suka naruh sepatu di sini. Kalau misal kita kedapatan tamu yang seperti itu, kemudian kita notice, kemudian kita mengikuti maunya tamu, itu biasanya tuh guest itu bakal appreciate sama kita. Kemudian kita juga diharapkan dapat berkemampuan berkoordinasi antar departemen. Jadi kita tidak hanya berkomunikasi dengan housekeeping saja, kita bisa berkomunikasi dengan front office, kemudian F&B ya. Nah, kira-kira apa nih hubungannya? Nah, kalau misal nih ada tamu yang request gitu, kemudian ketemu dengan housekeeping, secara tidak langsung kan kita berkomunikasi nih dengan tamu, kemudian berkomunikasi dengan antar departemen juga. Kemudian housekeeping juga jadi wajah dan reputasi hotel ya. Kira-kira apa nih alasannya? Kok jadi wajah dan reputasi hotel? Sedangkan kita kerja di dalam nih, gitu. Selain daripada ini ya, front office. Jadi housekeeping itu bagian dari room division ya teman-teman. Yang mana room division itu ada front office, kemudian ada housekeeping juga. Oke, nah kira-kira mengapa nih teman-teman harus memilih departemen housekeeping? Yang pertama, yang seperti teman-teman sebutkan tadi ya, housekeeping itu high demand atau jantungnya operasional hotel. Jadi permintaannya itu tinggi sekali. Jadi tidak hanya teman-teman tuh bisa bekerja di satu tempat aja, tapi sangat luas. Kemudian ruang dan jenjang karir globalnya itu sangat luas, baik di hotel atau kapal pesiar. Kemudian skill yang dapat digunakan di mana saja, serta menumbuhkan mental disiplin dan tanggung jawab. Mungkin sampai sini teman-teman ada pertanyaan?
Tidak ada yang bertanya? Aman, Saya, Sir, saya, Sir. Oke, silahkan. Nah, Silakan bagi yang ingin bertanya, bisa di kolom chat atau langsung open mic. Siapa tadi yang mau bertanya? ini, Sir. Bagaimana cara menangani keluhan tamu mengenai kebersihan kamar, Sir? Keluhan gimana tuh maksudnya? Takut kamarnya kurang bersih gitu, Sir. Oke, kalau tamu mengeluh soal kebersihan ya, yang pertama itu kita harus tahu nih, kita kan bekerja di hotel kan punya standar ya, punya standar operasional prosedur. Jadi dari penataan kamar, kemudian standar kebersihan kita itu ada ininya, ada standarnya. Jadi kita nggak bisa sembarangan kayak bersih-bersih gitu. Kemudian kalau ada tamu komplain atau tamu mengeluh tentang kebersihan yang kurang bersih, pastinya kita harus mendengarkan keluhan tamunya dulu. Terus kemudian baru kita lihat kondisinya, kemudian observasi ya. Kalau memang itu benar perlu di follow up, perlu dibersihkan ulang ya kita bersihkan ulang. Oh ya, Sir, paham. Oke, Pak Fitra, mungkin kita langsung ke Kak Nanda aja. Nanti untuk pertanyaan kita jawab setelah selesai dari sharing session Kak Nanda. Kak Nanda, apakah sudah ada di ruang Google Meet? Ya, Miss, ada, Miss. Oke. Baik, silakan Kak Nanda mungkin perkenalan terlebih dahulu. Ya, Miss. Perkenalkan, nama saya Nanda Bagus Ariskianto. Saya berasal dari Madura. Saya masuk NCL itu pada tanggal 16 Juli tahun 2025. Ya, jadi sekarang Kak Nanda angkatan 29 dan posisi masih training di mana Kak Nanda? Bisa Sekarang dikenalkan sama teman-teman. ini di perhentian Island Malaysia, Miss. Ya, saya angkatan 29. Oke, Kak Nanda boleh diceritain nih apa sih yang bikin Kak Nanda buat memilih housekeeping sebagai departemen awal masuk ke NCL? Ya, saya karena saya ingin mengembangkan kemampuan saya dan pengalaman di industri perhotelan. Saya sangat percaya bahwa posisi housekeeping ini adalah fondasi penting dalam operasional hotel. Dengan belajar dan bekerja di bidang ini, saya dapat meningkatkan keterampilan, memberikan pelayanan terbaik kepada tamu, dan membangun baik di perusahaan, baik di hotel maupun di kapal pesiar. Sebelumnya Kak Nanda ini sudah punya pengalaman belum di perhotelan? Belum, Miss. Saya lulus SMA langsung masuk NCL. Habis itu setelah menunggu beberapa bulan, akhirnya saya ditarik masuk Indonesia. Meskipun tidak punya pengalaman, itu tidak masalah. Kita bisa mengasah nanti di NCL. Jika sudah berada di NCL, kita bisa mengasah ilmu di sana, belajar bahasa Inggris di sana, kita improve semuanya di sana, Miss. Kak Nanda bisa on cam dong, ini posisi lagi di hotel atau di mesnya nih Kak? Di mes, Miss. Oh di mes, boleh. Nah biar teman-teman tahu nih Kak Nanda tuh yang mana sih gitu. Oke. Ya, Miss. Kak Nanda, apa sih pengalaman yang paling berkesan buat Kak Nanda selama magang di perhentian Island Resort? Selama magang di perhentian Island Resort ini, saya sangat bangga
ketika sudah berada di sini tuh saya mengenal banyak hal-hal baru seperti menangani guest komplain, seperti mendapatkan uang tip yang lebih banyak tentunya. Selain itu kita juga lebih mandiri di sini. Apa sih Kak yang ini bikin tantangan apa tantangan yang Kakak alami selama magang nih? Tantangannya itu seperti menangani case komplain itu, Miss. Itu yang sangat penting bagi saya. Pernah dikomplain apa Nanda? Kok sampai sangat menantang tuh? Kemarin saya itu menemukan uang, Sir, di sini, Sir. Saya tuh ngambil gitu. Saya supervisornya, jadi tamunya itu marah ke saya. Jadi itu saya kaget gitu, Sir. Kok marahnya ke saya, kan sudah saya kasih ke supervisor gitu, Sir. Negornya itu guysnya ke saya. Jadi itu yang sangat terkesan bagi saya, sangat menantang. Oke, Mas Nanda, Ya, tadi kan sedikit ada culture shock dengan ini ya, dengan tentang handling komplain. Nah, kira-kira yang dengan saya sampaikan tadi relate nggak? Maksudnya dengan apa yang kita pelajarin sama apa yang di lapangan kerja di hotel nih ya, apa yang Nanda rasakan bisa di-sharing sama teman-teman ya? sangat beda jauh, Sir. Ketika di NCL dengan di tempat kerja itu sangat beda jauh. Cara menangani komplainnya itu berbeda jauh. Kalau di NCL kan masih praktek, jadi kayak kita tuh bisa sambil baca-baca. Tapi kalau ketika sudah kerja itu kita harus menanganinya dengan seksama. Jadi kalau tidak seksama itu, tidak dengan baik itu, tamu akan menegur kita. Iya. Sedangkan kan ini ya, kalau kita di NCL lebih mungkin ke skenario ya. Tapi Ya, ketika kita di lapangan nih tiba-tiba suddenly kalau kita nggak terbiasa ya pasti akan jadi culture shock juga ya buat kita ya. Oke, kira-kira Nanda di sana sudah dapat tip berapa banyak nih? masih sedikit, Sir. 200 ringgit, Masih lumayan. sedikit ya. Ya, Ada 200 ringgit. Wah, lumayan tuh. lumayan, Sir. Oke, berhubung sudah ada beberapa pertanyaan di kolom chat, ini langsung saja kita masuk ke sesi tanya jawab ya teman-teman. Yang ada pertanyaan lagi bisa dituliskan di kolom chat, nanti kita bacakan dari atas. Ada pertanyaan dari Kak Maya, HK untuk perempuan apakah memungkinkan, Sir? Bisa saya bantu jawab ya. Maka untuk perempuan sangat memungkinkan ya, sangat memungkinkan sekali. Jadi kalau teman-teman yang perempuan mau bergabung dengan housekeeping, silakan, nggak jadi masalah. Memang peluang untuk berkarirnya di housekeeping untuk perempuan itu cukup tinggi juga. Selain daripada itu, mungkin perempuan juga harus yang pengen masuk ke housekeeping ya harus memperhatikan terkait kondisi fisiknya, ya. Mengingat memang housekeeping ini lebih cenderung pekerjaannya making bed, ya, menata kamar, terus kemudian nanti terkait untuk bersih-bersih dan itu mungkin beberapa perempuan kurang memiliki fisik yang baik. Jadi pastikan kalau teman-teman yang perempuan nih mau masuk housekeeping, fisiknya kuat, seperti itu. Peluangnya besar sekali. Peluangnya besar sekali. Oke. Miss Puspa, ada pertanyaan lagi nih. Kakak di housekeeping itu apakah bisa untuk naik jabatan? Nah, Silakan Mbak Fitra. oke. Jadi sebelum naik jabatan kita kan ada step-step ini ya. Ada yang namanya training, kemudian attendant, kemudian ada supervisor. Itu sangat memungkinkan ya kita untuk berkarir atau naik jabatan. Yang penting kita berkemauan untuk berkembang atau tidak nih, mau belajar lebih atau tidak. Jadi
sebelum kalian masuk ke misal nih saya mau jadi supervisor. Jadi ada beberapa hal yang saya penuhin. Semisal kemampuan di lapangan itu gimana, ketika saya mengerjakan kamar itu kualitasnya sudah oke atau belum. Kalau sudah oke berarti sudah masuk klasifikasi 1 nih. Kemudian kemampuan berkomunikasi dengan tim, dengan antar departemen lain itu sudah oke atau belum. Kalau sudah oke berarti masuk kategori kedua. Kemudian ketiga tentang ini ya, yang paling penting itu teamwork. Jadi ketika teman-teman kalau mau naik di jabatan itu pastinya teman-teman harus sudah bisa di teamwork-nya juga ya. Begitu. Sangat memungkinkan, Kak. Ini yang di kolom chat ada beberapa pertanyaan. Jika Gimana membersihkan saya tambahin kamar dulu, minimal, sebentar oh dulu, iya Pak, Miss. silakan Pak. Saya tambahin ya. Teman-teman, terkait dengan jenjang di perhotelan itu, pertanyaan ini sebenarnya sudah muncul sejak Senin ya. Di front office, di F&B service, di housekeeping. Kalau teman-teman menyadari, semua yang kemarin, termasuk hari ini juga Pak Fitra, sudah menjelaskan bahwa ada namanya struktur atau bagian organisasi di dalam departemen yang ada di hotel. Nah, karena ada bagian itu, maknanya selama kalian memiliki pengalaman yang baik, pengalaman itu ada 3 jenis ya, melalui pendidikan non formal, dan bagaimana kalian bersosialisasi dengan orang, seperti itu memungkinkan untuk kalian bisa naik jabatan, ya. Jadi apapun departemen kalian ya, baik di F&B service, di FO, di housekeeping, itu memiliki jenjang karir yang bisa kalian dapatkan di masa depan ya, gitu. Silakan Miss Puspa. Oke, ini ada 2 pertanyaan yang hampir sama Pak. Jika membersihkan kamar minimal berapa lama dan juga untuk membersihkan kamar, setiap kamar ada berapa orang? Oke, Kak mungkin Nanda itu dulu bisa dijawab. mungkin. Ya, Sir. Izin kalau di sini saya megang 18 kamar, itu 1 orang. Jadi per kamarnya itu kalau semisal 18 kamar itu saya biasanya 10 sampai 20 menit, kurang lebih segitu. Untuk yang back to Oke. back. Untuk yang OD ini minimal 5 sampai OD itu 10. apa Kak Nanda? Ini teman-teman belum paham ya. Baik. Back to back itu apa? OD itu apa? Itu kan istilah-istilah yang Ya, nanti kalau kita orang hotel udah tahu nih. ya. Kalau OD itu occupied duty itu ada tamunya, tetapi kamarnya ini kotor, jadi kita harus membersihkan. Kalau yang back to back ini ada guest yang check out, terus ada yang guest yang masuk lagi gitu ya. 18 kamar ya. Kalau Pak Fitra dulu pengalamannya di Qatar berapa Pak? Kalau waktu saya di Qatar ini ya teman-teman, karena kebetulan hotelnya itu residen, jadi itu ngerjainnya satu tim. Jadi satu tim itu ada 2 orang. Biasanya tuh kredit atau jumlah kamarnya itu menyesuaikan okupansi. Kalau misal lagi tingkat huniannya itu rendah, itu biasanya itu kita dapat 18 sampai 20. Tapi kalau okupansinya tinggi banget nih, kita bisa sampai 25, bahkan sampai 26 kamar. Tapi kalau saya pas waktu di Surabaya, itu saya dapat 18 kamar, 25 kamar itu sendiri, begitu. Karena hotelnya beda ya, ada yang city hotel, atau kemudian ada juga yang residen. Bedanya ada di lebih ke lebar ruangan sama fasilitas yang diberikan kepada tamu. Oke. Berarti memang ya Pak Fitra, terkait dari jumlah kamar ini tergantung pada masing-masing hotel ya, tergantung Iya, betul. hotel. Terus terkait yang membersihkan apakah 1 orang atau 2 orang itu juga tergantung pada masing-masing hotel lagi. Ya. Itu ya. Bagi informasi, semalam saya berbicara dengan anak yang ada di Taiwan itu, dia membersihkan 20 kamar tandem 2 orang, 20 kamar 2 orang. Jadi memang
kamarnya besar-besar, karena kamarnya besar-besar, akhirnya ya satu tim itu 2 orang, dia dapat 20 kamar, seperti itu. Jadi masing-masing hotel itu memiliki kebijakan terkait pembersihan kamar ini sendiri-sendiri ya, teman-teman. Jadi lanjut, Miss Puspa. Selanjutnya, Sir, kalau anak magang di HK, apakah harus di laundry? Apa ada bagian-bagian lain seperti itu? Mas Anda, Ya, Sir. kebetulan di perhentian ini kan ada banyak ya housekeeping-nya. Ya. Ada berapa orang ya? Saya lupa. 8, Sir. Ada 8. 8 orang ini di bagian mana saja, Mas Anda? Yang 4 ini di room, yang 1 di PA, yang satunya di laundry. 6, Sir, 6. 6, ya. Jadi seperti itu ya, teman-teman. Ada yang di PA, ada yang di laundry, ada juga yang di room, seperti itu. Jadi nanti itu pun juga akan di rolling ya. Teman Ya, harus Sir. belajar rolling. Kalau masih masa-masa magang itu diusahakan untuk bisa menguasai ketiga section itu, supaya nanti ketika kalian bekerja, oh laundry paham, PA paham, terus juga untuk room juga paham, seperti itu ya, teman-teman. Silakan, mungkin ada pertambahan Pak Fitra. Ini melanjutkan pertanyaan yang tadi nih Pak sebenarnya. Apa perbedaan prosedur membersihkan kamar yang berpenghuni dan kamar yang sudah kosong? Mungkin bisa dijawab nih dengan Mas Nanda ini. Untuk kamar yang occupied itu biasanya kebanyakan itu ada tamunya. Beda dengan pick and clean. Kalau pick and clean itu kamar kosong tetapi sudah dibersihkan. Jadi ketika sudah status yang awalnya itu OD, nanti bakal berubah menjadi PC gitu. Dari occupied ke pick and clean. Begitu. Prosedur pembersihannya sama atau beda, Mas Nanda? Untuk prosedur pembersihannya itu sama ya. Sama ya. Sama. Ini Mas Nanda kayaknya kita interview nih Pak Fitra. Saya lanjutkan lagi, Mas Puspa. Untuk selanjutnya, Sir, di HK itu kerja sama grup apa secara mandiri? Ya pada dasarnya HK itu kerjasama ya, selalu kerjasama. Karena tadi seperti yang diterangkan Pak Fitra ya, housekeeping itu tidak berkaitan hanya membersihkan kamar saja. Suatu kali ketika kalian membersihkan kamar dan di situ ada anak yang room service ya, pernah nggak Mas Anda dapat tamu terus kebetulan dia order makanan ya, room service ya. Ya, pernah. Itu tentu kan yang setelah memesan makanan itu nggak mungkin piringnya dikembalikan ke restoran sendiri, kan nggak Ya, mungkin. betul ya, betul. Itu yang membersihkan piringnya adalah housekeeping, seperti itu Ya, ya. Nah, nanti dari housekeeping dia serahkan pada ke steward, seperti itu ya. Dan itulah kenapa memang di housekeeping itu kerjasama timnya itu sangat luar biasa. Nah, Mas Anda sudah pernah miskomunikasi dengan FO? Pernah, Sir. Nah, itu. Karena jangan dikira nanti kalau teman-teman milih housekeeping dan pengen keluar negeri, dan itu pasti nanti teman-teman akan sering sekali untuk bekerja sama dan bicara dengan anak-anak front office. Seperti itu. Nah, jadi ritme kerjasama housekeeping itu sangat tinggi. Begitu pula dengan antar teman-teman yang ada di housekeeping ya. Walaupun dalam pembersihan kamar nanti tetap pekerjaannya individu atau tim ya. Kalau ada memang hotelnya yang membersihkan 2 orang berarti tim. Kita lanjut nih. Ya, pertanyaan selanjutnya, lebih luas mana, Sir, peluang kerja housekeeping dengan F&B service? Pertanyaan yang sangat menarik nih. Lebih luas mana ya?
saya bisa katakan ya, kalau dalam satu hotel itu dia memiliki fasilitas restoran yang banyak, punya meeting room, punya MICE, maka tentu F&B service-nya akan jauh lebih banyak dibanding housekeeping. Tapi kalau tempatnya seperti tempatnya Mas Handa ini, kamarnya banyak, restorannya cuma satu. Ya, Jar. Nah, itu tempatnya Mas Handa nih di perhentian Island Resort Malaysia ini housekeeping-nya banyak. Housekeeping-nya sampai ke recreation juga ya, recreation Ya. attendant juga ya, seperti itu. Jadi perlu teman-teman bisa perhatikan peluangnya seperti apa. Peluangnya banyak. Mana? Ya antara housekeeping dengan service ini kita tidak bisa membandingkan mana yang paling banyak. Tapi kembali kepada apa yang saya selalu katakan dalam 3 hari ini, pemilihan departemen yang tepat itu membuat kalian bisa mendapatkan peluang sukses untuk lebih besar. Ya. Jadi ketika selama kalian enjoy di housekeeping, melakukan pekerjaan dengan cepat dan baik, tentu nanti di situ kalian akan memiliki chance untuk sukses lebih besar dibanding kalian mengerjakan sesuatu yang tidak kalian suka. Coba teman-teman tadi perhatikan apa yang Pak Fitra sempat saya katakan di awal ya. Pak Fitra awalnya masuk F&B service, tapi he doesn't enjoy. Terus kemudian he enjoys working in a housekeeping department. Artinya ya Pak Fitra bisa sudah sampai ke luar negeri, sampai ke Qatar, seperti itu. Pak Fitra nanti juga sebentar lagi akan ke kapal pesiar juga nih. Nah, seperti itu. Jadi itu hal-hal yang teman-teman perlu ketahui ya. Pemilihan departemen yang tepat itu adalah langkah awal untuk kalian bisa sukses. Selanjutnya, Oke, selanjutnya ini nyambung ya Pak. Apakah HK di kapal pesiar punya peluang besar? besar. Ya, tapi tetap mulai jenjang ya, mulai berjenjang ya. Seperti kalau teman-teman pengalamannya mungkin setahun 2 tahun aja, mungkin diawalinya dari PA, public area attendant. Kalau pengalamannya sudah bagus, mungkin sudah jadi asisten housekeeper seperti itu. Peluangnya juga besar. Mengingat di HK ini kan yang di kapal pesiar itu yang dijual kan kamar yang berjalan di kapal ya. Itu kamarnya itu nggak cuma kapasitas kurang dari 100, tentu kamarnya banyak sekali seperti itu. Hingga akhirnya petugas housekeeping-nya juga dibutuhkan banyak. Untuk selanjutnya, maaf, untuk TB sama BB gimana? Silakan Pak Fitra. Oke, jadi seperti yang dijelaskan oleh Pak Jo tadi ya. Jadi di kapal pesiar itu bisa dibilang hotel terapung ya. Kamarnya itu tidak cuma hanya 200, 500, tapi bahkan bisa sampai 1.000 sampai 3.000 kamar ya. Termasuk yang ada di krunya juga begitu. Jadi memang housekeeping itu peluang rekrutmennya sangat banyak sekali. Untuk tinggi dan berat badan bagaimana Pak Fitra untuk housekeeping? Oke, untuk tinggi dan berat badan itu Pak Jo sebenarnya tidak terlalu mempengaruhi ya. Yang penting itu kita lebih ke skillnya, kerja lapangannya itu bagaimana. Saya itu punya senior itu tingginya itu di bawah pundak saya segini. Dia itu sekarang staff di Tingginya Pak Fasa. Fitra sekarang berapa? Tinggi Pundak. saya 74. Iya. 174. Mungkin kalau pundaknya ya 165 ya, 160, 165 ya. Bisa Mungkin dibilang ya. Tuh. Jadi kalau di housekeeping ini pengalaman saya 13 tahun di NCL tidak mempengaruhi terkait tinggi dan berat badan. Yang sangat mempengaruhi untuk housekeeping itu adalah kekuatan fisik dan kelincahan. Jadi dia memang fisiknya harus kuat. Kan Anda bukan orang yang tinggi dan Ya. setahu saya Anda ini bukan anak yang tinggi gitu ya. Dan sorry. Ya, Jar. Kurus ya, termasuk Jar. kurus ya.
Seperti itu. Tapi Nanda ini dulu waktu making bed competition di NCL dapat juara berapa tuh? Juara 2, Sir. Juara 2, seperti itu. Maknanya kan memang kelincahan itu yang diutamakan. Ya, jadi teman-teman yang mau masuk skipping tidak perlu khawatir terkait tinggi dan berat badan. Yang utama meskipun kalian tingginya pendek, terus berat badannya kurang seperti itu. Tapi kalau kuat dan lincah jadi masalah. Atau mungkin sama seperti saya ya, tinggi dan gendut gitu ya. Selama lincah enggak jadi masalah. Gitu. Silakan, Miss Puspa. Untuk pertanyaan selanjutnya, Kak, bagaimana cara menjaga kamar tamu tetap bersih dan sesuai standar hotel? Silakan Pak Fitra nih. Nanti dilanjut Mas Bagaimana? Nanda. Bagaimana cara menjaga kamar tamu tetap bersih dan sesuai standar hotel? Oke, jadi di dalam struktur organisasi itu kita punya yang namanya supervisor ya. Dia itu bertanggung jawab menyamakan standar kamar yang kita kerjakan. Jadi setelah kita mengerjakan kamar itu ada yang mengecek, namanya supervisor. Jadi di situ nanti kalau kita misal ada yang terlewat, ada yang kurang sesuai, nah di situ kita diberitahu dengan supervisor kita. Nah kemudian setiap minggu atau setiap 1 bulan sekali di housekeeping itu ada briefing yang namanya standar setup. Jadi kita itu di briefing bersama-sama untuk punya standar setup yang sama atau tatanan kamar yang sama, kemudian klasifikasi kebersihan yang sama juga gitu. Jadi di dalam satu hotel nih, nanti kita nggak akan tuh nemuin setapan yang beda-beda, kebersihan yang tingkatnya tuh beda-beda, pasti semuanya sama begitu. Tambahkan mungkin dengan Kak Nanda, bagaimana Ya. memastikan kamarnya bersih, Kak Nanda? Izin benar apa yang dikatakan oleh Mr. Fitra tadi. Setelah kita membersihkan kamar itu, ada yang namanya supervisor itu. Supervisor itu akan mengecek seluruh kamar yang ada di dalam hotel ini dan memastikan semuanya itu bersih. Biasanya itu disebut dengan double check. Gitu. Silakan, Miss Puspa. Untuk selanjutnya, kalau OJT di luar negeri seperti Taiwan, apakah harus bisa bahasa Mandarin juga? Tidak wajib ya. Kalau yang Taiwan tidak wajib bisa. Kalau bisa itu maknanya kan sudah harus lancar ya ngomong. Tapi nanti akan ada pelajaran bahasa Mandarinnya supaya tahu. Apakah perlu tahu bahasa Mandarin? Ya. Tapi apakah harus bisa bahasa Mandarin? Tidak. Tidak. Itu ya. Untuk Taiwan. Detailnya saya tidak bisa share secara langsung sebelum kalian official jadi siswa dulu ya. Gitu. Silakan, Miss. Oke, untuk selanjutnya, untuk housekeeping, apakah ada jam khusus dalam membersihkan kamar? Atau begitu tamu check out, housekeeping langsung membersihkan kamar tanpa melihat waktu? Lalu apakah ada shift malam yang juga menangani pembersihan kamar? Silakan, Oke. Oke, pertanyaan yang bagus ya. Jadi di hotel itu kita kerja shift ya. Ada yang namanya shift 1, shift 2, shift 3 atau bisa kita bilang nih ya, pagi, siang dan malam. Ya. Jadi di situ kalau misal pagi ada tamu yang minta dibersihkan misal jam 5 sore. Nah, kebetulan shift paginya sudah berakhir. Berarti nanti akan di handover ke shift yang siang begitu. Terus kemudian kalau misal tamunya request lebih awal, tapi kita belum masuk nih, berarti di-handle sama yang shift yang malam, begitu. Jadi ada memang beberapa tamu itu dia request waktu ya, misal mau dibersihkan jam sekian. Nah, housekeeping itu kita menyesuaikan karena kita ada 3 shift, gitu. Tapi normalnya memang pembersihannya ada di pagi sampai siang ya Pak Fitra ya?
Ya, betul sekali Pak Jo. Karena berkaitan dengan kebiasaan tamu ketika pagi sampai sore mereka lebih ke aktivitas luar ya. Jadi mereka mungkin lebih nyaman ketika dibersihkan kalau tidak ada di dalam begitu. Tapi ada beberapa juga tuh yang pengen dibersihkan ketika di dalam gitu. Mereka pengen ngobrol, mereka pengen conversation gitu sama attendingnya atau yang membersihkan gitu. Tadi mungkin ada pertanyaan yang lebih detail. Jamnya jam berapa, Pak? Kalau kita tahu ini bersihkan, ini belum dibersihkan, ini bagaimana? Apakah memang tiap pagi itu si supervisornya sudah memberikan sebuah tugas, terus kemudian kita harus melakukan pembersihan sesuai dengan tugas yang diberikan oleh supervisor, atau kita bisa membersihkan seenak kita sendiri. Oh, saya pengen itu, saya pengen kamar ini, kamar itu. Oh, baik. Gini Pak Jo. Jadi kalau kita setelah briefing itu kita bakal mendapatkan yang namanya daftar ini ya, kamar yang akan kita bersihkan. Jadi di situ setiap pagi itu kita mengetuk kamar tamu, menanyakan ada laundry atau tidak, atau laundry checking ya. Nah, di waktu yang bersamaan kita itu bakal menanyakan kapan tamunya itu berkenan untuk dibersihkan untuk kamarnya. Nah, kalau misal tamunya nge-mention atau menyebutkan misal jam 8, ada yang menyebutkan pengen dibersihkan jam 9, ada yang pengen dibersihkan sekarang, ada yang bersihkan nanti setelah makan siang gitu. Nah, dari itu kita tahu nih urut-urutannya. Oh, pagi ini kamar yang bisa dikerjakan atau bisa dibersihkan tuh kamar 301, 302, sama 306 misal. Kemudian 304 setelah makan siang. Nah, dari situ kita bisa membuat alur, teman-teman. Ada urutannya nanti. Jadi kita nggak bisa nih sembarangan masuk, ketok pintu, kemudian membersihkan, itu nggak bisa. Oke, jadi ada alurnya ya, teman-teman ya. Gitu. Silakan Mas Yusuf lanjutnya. Oke, nyambung perihal jam kerja. Jam kerja HK sehari itu berapa jam? Oke, untuk normalnya, kalau misal kalian dapat schedule 52 atau 5 hari kerja, 2 hari libur, itu biasanya 9 jam, termasuk jam istirahat ya. Jadi bisa dibilang 8 jam. Tapi kalau kalian ini dapatnya schedule-nya 61 atau 6 hari masuk, 1 hari libur, itu biasanya kalian bakal dapat 8 jam kerja. Jadi bisa dibilang itu 7 jam kerja saja, 7 jam kerja, kemudian 1 jam istirahat, jadi 8 jam totalnya. Tapi biasanya kalau di housekeeping itu sometime kalau di hari weekend itu ada overtime. Jadi misal overtime 1 jam, setengah jam begitu untuk menyelesaikan pekerjaan gitu. Mas Anda, bagaimana jam kerjanya? Ini yang real nih. Untuk itu sama sih. 8 jam. Normalnya itu 8 jam. Kalau di saya ini mulainya dari pukul 8 sampai pukul 4 sore. 8 jam. Ya, untuk overtime itu sama juga. Ketika weekend atau libur kita tuh bisa ngambil overtime, contohnya seperti backup laundry, housekeeping yang check out-nya banyak itu, jadi kita bisa nge-backup, kita ngambil OT. Oke. So, teman-teman bisa dibayangkan ya, tadi jam mereka, Pak Fitra ataupun Kak Nanda, bilang bahwa pekerjaannya 8 jam dalam sehari, seperti itu, dan mereka harus mengerjakan kurang lebih 16 kamar ya. Berapa tadi Nanda? 18 ya. 18 kamar ya, gitu. Jadi kalau di rata-rata ini teman-teman harus bisa menyelesaikan satu kamar itu ya maksimal di angka 20 menit ya. Kalau nggak bisa ya pasti nanti akan molor ya. Molornya itu ya karena memang tugas yang diberikan pada kita tapi kita tidak bisa menyelesaikan tepat waktu. Itulah kenapa teman-teman yang mau masuk housekeeping itu harus memiliki fisik yang baik dan lincah. Silakan
Puspa, bisa lanjutkan. Iya. Untuk selanjutnya tutorial untuk kerja cepatnya dong Kak. Mungkin ini dalam make up room atau kerja cepat di housekeeping seperti apa? Anda, apa tutorialnya? Untuk kerjanya itu gampang, Sir. Kita melakukan praktek aja setiap hari. Making bed gitu. Kalau bisa itu making bed yang king atau queen itu setiap hari itu. Kalau bisa seperti itu. Nanti Ya, bakalan bisa karena biasa ya. nanti akan terbiasa. Dulu waktu Mas Nanda belajar pertama kali, tadi kan Mas Nanda background-nya SMA ya. Ya. Terus belajar making bed itu ya. Pertama kali making bed berapa menit? Dulu 5 menit, Sir. Yang untuk yang single. Yang ini double, yang besar. Ya. Yang kecil. Untuk yang besar itu 8 menit. 8 menit ya. Terus sekarang sudah bekerja di perhentian, bisa berapa menit tuh kalau bed besar? Kalau bed besar 5 menit selesai, Sir. Nah, tuh ya, bisa karena biasa ya teman-teman. Tipsnya itu saja saya rasa. Saya sepakat ya. Pak Junanda ini salah satu ini ya siswa pas waktu praktek making bed dia tuh sangat kelihatan perkembangannya dari yang 10 menit, dari yang 8 menit karena si Nanda dulu tuh waktu itu bikin target Pak Jun sampai ke ini 2 menit 30 detik pas waktu making bed yang di bed kecil ya Nanda ya. Iya, Sir. Jadi seperti yang dibilang Pak Ju tadi ya, bisa karena terbiasa. Kalau kalian sering praktek, kalau kalian sering melatih diri, pasti akan lebih profesional dalam melakukan kegiatan begitu. Bisa dilanjutkan, Miss Pus? Oke, untuk pertanyaan selanjutnya, apakah housekeeping itu termasuk laundry ya? Apakah laundry itu termasuk pakaian karyawan FO dan FNB juga? Silakan Pak Putra. Bagaimana bisa diulang? Mohon maaf, melek. Miss Puspa bisa diulang? Iya, Pak. Apakah housekeeping itu termasuk laundry ya? Apakah laundry itu termasuk pakaian karyawan FO dan FNB juga? Oke. Jadi di laundry itu kita dibagi menjadi 2 ya. Ada yang namanya itu in-house laundry. Kemudian di in-house laundry itu kita ada yang namanya uniform karyawan. Kemudian ada juga bagian yang pembersihan linen yang ada di hotel seperti spray, kemudian sarung bantal. Kemudian ada juga yang bagian guest laundry atau laundrynya khusus untuk tamu. Jadi di situ nanti di laundry ada klasifikasinya tersendiri lagi. Kemudian ada yang bagian menjahit juga, kalian yang bisa menjahit. Jadi seragamnya anak FO, seragamnya anak servis itu yang laundry bagian housekeeping ya Pak ya? Ya, sebagian hotel mereka yang punya laundry besar, mereka bakal ini ya mencucinya di dalam hotel sendiri. Jadi yang bertugas ya memang departemen housekeeping begitu. Nah. Oke, bisa dilanjutkan? Ya, ini untuk selanjutnya, untuk housekeeping kemampuan bahasa Inggris apa harus bagus? Bagus. Pak Fitra? Oke, begini ya teman-teman. Kalian targetnya mau di mana dulu? Kalau di Indonesia, khususnya di Surabaya, kemudian di Jogja, saya rasa tidak terlalu harus bagus. Tapi seenggaknya tuh kita mengerti ya apa yang dibicarakan dengan tamu. Kan kita nggak mungkin nanti kalau misal tiba-tiba dapat tamu gede, kita nggak mau berusaha untuk belajar ngobrol atau conversation dengan guest ya atau tamu ya. Terus kemudian kalau kalian pengen ke luar negeri, ke kapal pesiar, itu pertanyaan yang sebenarnya tidak perlu dijawab lagi ya, memang bahasa Inggris itu wajib begitu.
Kak Nanda di Malaysia pakai bahasa Melayu atau pakai bahasa Inggris? Kan di sini tamunya itu kan dari Perancis sama Australia, Sir. Jadi kesempatan mengolah bahasa di sini tuh sangat besar. Jadi kesehariannya itu lebih ke bahasa Inggris. Sesama Jadi kalau sesama rekan kerja itu bisa pakai bahasa Melayu. Ya, jadi perlu diperhatikan ya teman-teman, sama seperti pengakuan dari Kak Nanda ini ya, meskipun memilih housekeeping karena di Malaysia dan tamunya, saya tahu di perhentian tuh hampir 90% tamunya itu bule semua ya, maka tetap bahasa Inggrisnya tetap digunakan seperti itu. Dan kembali lagi kalau teman-teman hanya target untuk bekerja di Indonesia saja, apalagi bukan hotel bintang 5, saya rasa memang housekeeping tidak terlalu membutuhkan bahasa Inggris. Tapi kalau di Indonesia target bintang 5 atau keluar negeri, mau bintang berapapun atau bahkan ke kapal pesiar, bahasa Inggris wajib bisa kalau mengambil housekeeping. Lanjut. Miss Puspa. Ini cukup ada beberapa yang menanyakan mengenai bahasa Inggris, Pak. HK di River Cruise apakah wajib bisa selain bahasa Inggris, Sir? River Cruise karena kebanyakan ada di Eropa ya, kapalnya biasanya ada bahasa tambahan lain. Tapi memang yang paling dasar bahasa Inggris ya, teman-teman. Tidak wajib harus pintar bahasa tertentu. Bahasa Inggris wajib. Sir, nanti kalau di NCL selain dari luar pembelajaran bahasa Inggris di NCL, apakah bisa ikut les di NCL karena kemarin tidak dapat camp dan jujur masih minim berbahasa Inggris? Silakan nanti bisa bertanya kepada instruktur bahasa Inggrisnya terkait mereka mau mengajar di luar jam atau enggak. Atau teman-teman bisa ikut kursus online seperti itu di tempat lain. Atau teman-teman bisa belajar otodidak, nggak bisa. Saya rasa tugas-tugas yang diberikan oleh para pengajar itu cukup mengasah teman-teman untuk belajar bahasa Inggris, saya rasa. Bahasa Inggris yang akan ditempuh di NCL, apakah bahasa Inggris lanjutan? Bahasa Inggris level A2 sampai B1. Jadi lanjutan itu kan dimulainya dari B1 sampai B2 ya. Jadi karena saya pasti menyadari hampir semua teman-teman yang ada di NCL ini rata-rata mereka punya kemampuan bahasa Inggris di level paling dasar A1. Oleh sebab itu kurikulum yang ada di NCL itu dibuat untuk kalian bisa mencapai level A2 atau level B1 seperti itu. Dan nanti materi pembelajarannya lebih cenderung ke materi-materi, misal kalian di housekeeping ya, hampir semua percakapan yang kalian kerjakan di bahasa Inggris ya percakapan housekeeping. Bener nggak Kak Nanda nih? Kak Nanda nih jadi pengguna kurikulumnya. Betul. Jangan khawatir kalau di NCL. Tuh. Dulu waktu di housekeeping belajar bahasa Inggrisnya cenderung seperti apa Kak Nanda? Coba mungkin Kak Nanda bisa bertestimoni ini. Ya, lebih ke pembersihan aja sih. Kalau di housekeeping itu. Atau enggak lebih ke atau guest request atau minta amenities itu lebih ke situ aja kalau di housekeeping. Ya. Jadi memang pembelajaran bahasa Inggrisnya bukan bahasa Inggris untuk sehari-hari ya, teman-teman, tapi lebih cenderung ke bahasa Inggris for specific purposes. Nanti yang waiter belajar bahasa Inggrisnya untuk F&B service. Yang housekeeping bahasa Inggrisnya untuk housekeeping. FO juga seperti itu. Kalau belum bisa bahasa Inggris sama sekali, apakah dibantu, Pak? Sama seperti yang kemarin saya bilang bahwa nanti penjurusan yang ada di NCL itu didasarkan pada kemampuan bahasa Inggris masing-masing ya, teman-teman ya. Kak Rahel kemarin yang jadi pembicara di F&B Service itu anak yang ada di kelas paling bawah kemampuan bahasa Inggrisnya.
dan dia pada faktanya bisa berhasil. Seperti itu. Nanda dulu housekeeping berapa? Housekeeping 2 aja. Kemampuannya menengah lah, housekeeping 2. Ya. Itu, ya. Jadi memang nanti di level-levelkan, Kak. Jadi jangan khawatir kalau memang bahasa Inggrisnya masih bawah sekali, ya nanti kita mengajarnya dengan cara yang bahasa Inggris yang untuk level paling bawah sendiri. Seperti itu ya. Yang utama adalah motivasi. Saya selalu bilang pada teman-teman, ayo tumbuhkan motivasi dari dirimu sendiri. Saya mau belajar bahasa Inggris. Yang kedua, kamu harus punya target, ya. Motivasi itu dimunculkan dengan kenapa sih saya harus belajar bahasa Inggris? Oh, saya mau keluar negeri. Itu kan nanti akan muncul target tuh. Saya harus bisa. Target saya harus keluar negeri, saya harus bagaimana seperti itu. Ya. Lanjut, Miss. Selanjutnya, Sir, kalau kita mau membersihkan kamar yang ada tamunya, tapi mereka menolak, harus gimana? Pak Fitra atau Kak Nanda nih? Silakan, Pak Fitra. Bagaimana, Miss? Bisa diulang? Mohon maaf. Kalau kita mau membersihkan kamar yang ada tamunya, tapi mereka menolak, harus gimana? Oke, itu nanti akan pelajari ketika kalian masuk di housekeeping ya. Jadi nanti kita akan belajar bagaimana prosedur ketika pembersihan ada tamunya, pembersihan tidak ada tamunya, begitu. Oke, bisa dilanjut. Oke, selanjutnya, Sir, shift kerja itu diatur sendiri atau diatur sama atasan pada saat magang? Kak Nanda mungkin bisa di... ngatur. Tidak, Sir. Itu semuanya itu atasan yang mengatur. Kita hanya menjalani saja apa yang dikatakan atasan. Jadi kita tidak boleh seenaknya mengatur sendiri. Saya mau kerja yang itu tidak boleh. Lebih tepatnya sudah diatur oleh supervisor. Nanti kita tinggal menjalankan apa yang dikatakan oleh supervisor kita. Tapi pernah dapat shift malam nggak, Kak Nanda? Pernah, Sir. Dari pukul 3 sore sampai pukul 11 malam. Ya, tapi yang sampai 11 malam sampai pagi nggak pernah ya? Nggak pernah, Sir. Karena anak magang kan nggak boleh itu untuk yang shift malam sampai pagi gitu. Ya, betul, Sir. Oke, lanjut, Miss. Oke, selanjutnya. Kak, selain making bed, apa aja biasanya yang dikerjakan? Mungkin Kak Nanda bisa dijawab dulu. Ya, Miss. Selain making bed itu kita bisa contoh seperti mengganti towel, mengganti linen, replace amptis, buang sampah, membersihkan kamar mandi, cuman itu saja. Pak Fitra mungkin ada yang mau ditambahkan? Sepertinya tidak ada, Miss. Oke, lanjut. Ini ada yang ini Pak, bertanya mengenai barista. Oke, nggak apa-apa. Apakah pekerjaan di barista 100% harus bisa bahasa Inggris? Barista itu pasti ngobrol dengan tamu ya. Barista itu pasti ngobrol dengan tamu. Ya, jadi selain dia nggak mungkin bikin kopi terus gitu ya. Ada saat-saat tertentu dia akan ngobrol dengan tamunya. Nah, kembali kalau kamu mau jadi barista di Indonesia dan barista di kafe-kafe lokal, ya tentu
bahasa Inggris tidak akan digunakan. Tapi kalau teman-teman mau jadi barista di hotel besar seperti itu, saya rasa, ataupun jadi barista di luar negeri, saya rasa bahasa Inggris sangat dibutuhkan. Ya, Oke, selanjutnya, Sir, untuk magang ke luar negeri, apa yang harus disiapin ya selain paspor? apa yang siapin selain paspor, Mas Anda? Bahasa Inggris. Wes hari ini jawabannya semua bahasa Inggris, bahasa Iya, Inggris, bahasa Inggris, bahasa Inggris. Ya, lanjut, Miss. Ya, selanjutnya, setelah OJT dan ingin lanjut mencari pekerjaan, baik di dalam atau di luar negeri, apakah kita mencari lowongan secara mandiri atau dibantu oleh NCL untuk informasi lowongan melalui grup? Kedua-duanya bisa dilakukan ya. Jadi secara mandiri bisa. Nanti ingin mendapatkan informasi dari bagian karir center juga bisa seperti itu ya. Namun pada dasarnya nanti karir center juga akan informasikan peluang-peluang mana saja. Biasanya sama seperti yang Nanda kemarin saya bilang ya, waktu saya di perhentian, sudah masuk bulan keempat, portofolionya sudah harus dibuat, komunikasi yang rajin bareng ke karir centernya, seperti itu, Nanda ke Miss Rizka dan Mustika seperti itu. Wah, harus aktif di bulan keempat masuk masa magang itu untuk bertanya kepada bagian karir center ya. Selanjutnya, Sir, tip di HK sama di FNB lebih sering dapet yang mana? Pak Fitra nih yang pernah di FNB dan HK nih. Kalau menurut saya ya, tergantung season juga ya. Kalau saya waktu itu kan kebetulan mengalami ini eranya FIFA World Cup ya 2022 pas waktu di Qatar. Itu dari banyak mancanegara nih, dari Australia, dari Amerika yang berdatangan di Qatar, kita dapat pasti. Cuman kembali lagi gimana sih cara kita meraih tamu ya, atau istilahnya menggoda atau membuat tamu itu senang, suka seperti yang disampaikan oleh Pak Angga kemarin ya, teman-teman. Nah, jadi itu saya sedikit cerita ya ini ya. Saya ada tamu dari ini, Romania, sama orang Qatari, orang lokalnya orang Qatar ya. Jadi dia tuh sangat suka sekali ketika diservis atau diberi layanan oleh orang Indonesia karena satu dari tingkat keramahannya, kemudian ketelitian kerja, sama suka sama kinerja kita begitu. Jadi pas waktu saya nge-service sama orang Romania tuh, tiap minggu tuh saya dikasihnya tuh menurut saya cukup besar ya. Bisa dibilang 250 rial, kadang 200 rial, kalau dinominalkan ke rupiah ya bisa sampai inilah 200.000 sampai 500.000. Pernah juga pas waktu saya servis orang Qatari atau orang lokalnya Qatar, kebetulan mereka itu ini ya, nggak punya anak, tapi sudah suami istri. Nah, dia tuh sampai nganggep saya itu sebagai anak. Jadi setiap bulan tuh saya dikasih ini nih, 500 rial, kadang 1.000 rial. Kalau dirupiahkan ya sekitar 1 juta sampai ini, 4 juta. Bahkan pas waktu saya pulang ke Indonesia itu kan saya berpamitan ya sama beliau. Nah, jadi beliau tuh ngasih amplop ke saya, isinya itu 2.500 rial, sekitar 10 juta. Saya kaget juga ya waktu itu. Karena memang kalau orang Arab, kalau sudah cocok sama orang, pasti apapun itu dikasih gitu. Tip yang Nanda terbesar pernah dapatkan berapa? Yang terbesar 300 ringgit ya. 300 ringgit. Berapa itu? Sekitar 120. Ya. 120.000. Oke, teman-teman, kalau saya pribadi, tip mana yang paling besar, F&B service atau housekeeping ya, hoki kalian seperti apa ya? Karena memang tip itu tuh tidak, kita nggak bisa mengandalkan tip. Ya.
oh saya hari ini pasti dapat tip. Enggak. Tip itu ya gratitude, pemberian dari tamu yang kita tidak bisa harapkan seperti itu. Berbeda dengan gaji ya. Gaji kan pasti nanti akhir bulan kita pasti dapat seperti itu. Ya. Iya betul sekali Pak Jo. Kalau dulu saya lebih ini sih suka bikin towel art supaya tamunya itu ngenotis kalau kita tuh yang bersihin kamarnya mereka begitu. Jadi mereka tuh suka setiap hari itu towel art selalu ganti. Hari ini gajah, hari ini besok lagi ganti hewan panda, besoknya lagi ganti merak begitu. Jadi supaya kita tuh menggoda lah, supaya dapat tip gitu. Lanjut, Miss Pus. Oke, untuk pertanyaan selanjutnya. Izin untuk penentuan level camp bahasa Inggris, apa saja tes yang menentukan level kita, Sen? Untuk camp ya, ini ya. Nanti Iya, ya Pak, teman-teman untuk ini camp. saya spill bocorannya. Sebenarnya nggak boleh nih. Ya, di-spill sama manajer langsung. Nanti kita itu mengetes kemampuan bahasa Inggris dengan memberikan kalian satu gambar dan kita berikan waktu dalam 2 menit untuk mendeskripsikan gambar tersebut. Ya, semampu kalian. Itu sudah kita bisa langsung menilai kemampuan bahasa Inggris kalian itu seperti apa. Pak, apakah kita bisa lihat gambarnya? Bisa. Nah, nanti akan ada 5 gambar yang kita akan berikan, tapi yang keluar cuma 1. Begitu ya Mas Anda ya? Betul, Sir. Mas Anda juga pernah ngalamin tuh. Ya. Ya, jadi nanti kita akan berikan gambar. Teman-teman silakan mempersiapkan bagaimana mendeskripsikan gambar tersebut. Di situ ada apa saja. Nanti kita berikan waktu 2 menit untuk kalian sebanyak mungkin bicara gambar tersebut. Itu nanti kalau anaknya memang udah pintar bahasa Inggris, pasti dia akan ngomong lebih banyak. Yang nggak bisa bahasa Inggris ya tentu menyebut benda-benda yang ada di gambar itu belum pas ya. Seperti itu ya. Jadi teman-teman nanti yang ujian penentuannya baik asrama maupun baik MCL juga sama. Nanti akan mendeskripsikan gambar. Tapi gambar untuk asrama dan gambar untuk kelas beda ya nanti ya. Lebih kompleks untuk yang di kelas. Lanjut, Miss Pus. Oke, untuk pertanyaan selanjutnya. Kalau dari Kak Nanda punya tips belajar bahasa Inggris secara otodidak? Sorry, Miss. Bisa diulang? Kalau dari Kak Nanda, apakah punya tips belajar bahasa Inggris secara otodidak? Ya, Miss. Yang penting kita tuh harus bicara bahasa Inggris bersama bareng temannya gitu. Improve bahasa Inggris setiap hari, bicara sama sesama teman gitu. Kak Nanda dulu ikut asrama apa enggak? Ya, Sir. M2. Ya. Ya, Sir. Saya tambahkan ya, Miss Pus. Untuk belajar bahasa Inggris itu sama seperti kalian waktu masih kecil. Dulu kita waktu masih kecil, belajar bahasa itu kan ada 4 ya. Belajar mendengar, belajar bicara, belajar membaca, dan belajar menulis. Ada 4 kemampuan bahasa. Dulu waktu kecil kita belajarnya apa pertama? Mendengar. Ya, kita pertama belajar mendengar. Jadi, itulah kenapa saya lahir di Jawa, saya bisa bahasa Jawa, tapi nggak bisa bahasa Madura. Anda orang Madura, lahir di Madura, sama-sama manusianya loh, Nanda dan Pak Yu nih. Bener ya? Ya, Tapi Sir, benar. Nanda nggak bisa bahasa Jawa dengan baik, tapi pintar bahasa Madura. Karena apa? Waktu kecil, lingkungan kita ngajarin kita untuk belajar bahasa ibu kita, yaitu bahasa lokal kita masing-masing. Dan di situ mulailah kita belajar bahasa belajar berbicara. Ya, kita akhirnya paham kalau
Satu itu siji di dalam bahasa Jawa dan petong ya, bener di Madura seperti itu. Nah, dan dari situlah oleh sebab itu kalau teman-teman pengen pintar bahasa Inggris, apa yang harus dilakukan? Sekarang Pak Yu tanya ke teman-teman, how long do you listen in English in a day? Seberapa banyak nih kalian mendengarkan sesuatu dalam bahasa Inggris dalam satu hari? Oh, tidak pernah menit. Nah, oh 10 menit. Oh 1 jam. Ya tentu nanti semakin banyak kalian mendengar, kalian akan mulai memaham, terus kemudian kalian mencoba untuk bicara. Tuh ya, jadi tolong sering-sering dengar aja ya. Sering kan sekarang kalau di YouTube tuh banyak tuh. Ya, kalian bisa nonton drama, nonton film, nonton apa sesuatu yang bahasa Inggris. Coba teksnya tetap di bahasa Indonesia kan nanti ngerti, paham itu. Maknanya ini apa, maknanya ini apa, seperti itu ya. Sering dengar lagu-lagu bahasa Inggris, tapi tidak cuma seperti itu. Kalian coba menyanyikan, lafalkan. Setelah itu kalian ngerti lagu ini sebenarnya untuk apa sih? Lagu ini maknanya apa sih? Nah, itu nanti akan improve sekali kemampuan bahasa Inggris kalian. Ya, tipsnya selain daripada kan Anda tadi punya komunitas, yang kedua dari saya ya, tolong banyakin mendengar sesuatu dalam bahasa Inggris. Silakan. Baik, ini 3 pertanyaan terakhir ya, Pak. Masih nyambung dengan tes bahasa Inggris tadi. Terus untuk tes bahasa Inggris itu cuman untuk yang tinggal di camp atau semuanya ikut tes? Ada 2 ya teman-teman ya. Yang pertama tes untuk asrama. Besok Sabtu ya Miss ya? Iya, betul, Pak. Jadi besok Sabtu itu anak-anak yang ikut asrama akan ada tes. Terus nanti akan ada tes kedua hari Selasa dan hari Rabu. 2 minggu lagi. Benar ya Miss ya, Bos? 2 minggu lagi ya? Hari Iya, Selasa Pak, dan betul hari di tanggal Rabu. 21. Iya, 21 dan Nah, 22. itu nanti untuk tes penentuan kelas. Bisa dilanjutkan lagi, Miss? Untuk pertanyaan selanjutnya, saya mau bertanya, kalau housekeeping menemukan tip dari tamu saat akan membersihkan kamar yang sudah check out, misalnya tip diselipkan di bawah bantal atau di meja, apakah tip tersebut langsung menjadi milik staf yang menemukannya atau harus dilaporkan ke supervisor atau mengikuti kebijakan hotel? Mungkin bisa dijawab Kak Nanda atau Pak Fitra. Ya, Miss. Untuk tips sendiri itu, kalau kemarin saya itu menemukan uang Rp700. Pas itu, waktu itu status kamarnya itu back to back. Jadi saya rasa kok uangnya ini terlalu banyak gitu. Jadi saya melaporkan kepada supervisor saya menemukan uang Rp700 di kamar ini pukul sekian. Habis itu eh, katanya supervisor saya itu disuruh menunggu 3 bulan. Begitu. Tapi kalau semisal tipnya di bawah Rp700 itu, kalau diselipkan di bawah bantal itu kita bisa menyimpannya dulu. Nanti ketika guest itu nyari, kita bisa memberikan. Tapi kalau guest-nya itu tidak mencari, tip itu bakal jadi milik kita. Oke, bisa dilanjut. jadi dulu juga ada ini ya, pengalaman dengan senior saya menemukan uang $300. Kalau dirupiahkan berapa tuh? Lumayan banyak itu. Jadi sama tamunya itu ditaruh di atas meja. Jadi dia itu check out. Tapi karena kita khawatir ya sebagai jaga-jaga, mending kita cari aman, kita masukkan ke lost and found atau bagian penemuan dan kehilangan barang.
Nah, ketika sudah waktunya rilis, kita bisa ambil barang tersebut kalau memang itu diberikan kepada kita atau tidak ada yang mengambilnya gitu. Nah, kan ada beberapa tamu juga yang mereka tuh ngasih tip, ada yang secara langsung, ada yang ditinggalkan ya. Nah, terutama untuk yang ditinggalkan itu lebih baik kita berhati-hati. Oke, ini nyambung dengan lost and found ya, Pak. Jika staf menemukan barang tamu yang ketinggalan pada saat membersihkan kamar, sebaiknya kita laporkan ke supervisor atau ke FO untuk mengkonfirmasi pada tamu. Dan jika tidak ada konfirmasi dari tamu, apakah kita berhak memiliki barang tersebut? Silakan Pak Fitra. Pertanyaannya mana Mas Puspa? Mohon maaf. Jika staf menemukan barang tamu ketinggalan pada saat membersihkan kamar, sebaiknya kita laporkan ke supervisor atau ke FO untuk mengkonfirmasi kepada tamu. Dan jika tidak ada konfirmasi dari tamu, apakah kita berhak memiliki barang tersebut? Oke, jadi untuk lost and found sendiri atau menemukan barang tamu, semisal kamar 201 itu baru saja check out ya. Nah, itu kita bisa langsung report ke supervisor dan front office. Tujuannya apa? Supaya memberitahu tamunya jika memang belum terlalu jauh. Supaya diharapkan tamu itu kembali untuk mengambil barangnya. Begitu. Nah, kemudian kalau tidak ada respon, kita tetap handover ke ini ya, ke order taker atau yang bagian menangani lost and found. Kita nanti ke store ke lost and found berdasarkan kategorinya. Begitu ada barang berharga, kurang berharga, dan sangat berharga. Nah, dari di setiap kategorinya itu tadi ada klasifikasi waktunya juga. Ada yang 3 bulan, ada yang 6 bulan, ada yang 1 kali 24 jam begitu. Jadi kita tidak bisa sembarang untuk ini ya, teman-teman, membawanya pulang atau menjadi hak milik kita, karena itu ya memang bukan milik kita kan sebenarnya. Tetap mengikuti prosedur yang ada di hotel. Tapi kalau dapat uang $500 nggak perlu disimpan ya Pak, kan orang desa nggak perlu pakai dolar. Ya. Silakan lanjut, Miss. Oke, mungkin cukup itu Pak untuk pertanyaannya. Sudah tidak ada yang bertanya di kolom chat. Saya kira yang hidup Jokowi mau dikomentari. Oh, ini. Mungkin itu saja Pak. Ada tambahan lagi mungkin? Ya, teman-teman ya, mungkin teman-teman setelah mendapat 3 hari ini sudah punya gambaran nih bagaimana terkait dengan pembelajaran di NCL, bahwa yang utama adalah bahasa Inggris ya. Mungkin kalian merasa di awal-awal tadi, waduh, bahasa Inggris saya ini kurang bagus nih, Pak Yoni dihina-hina, saya tetap diam, dicaci maki, saya tetap diam. Ya, saya berharap nih, hari ini saya akan lawan ya, harus bisa bahasa Inggris. Ya, ayo semangat belajar, motivasinya ditumbuhkan, lawan dirinya, harus pintar ya, jangan sampai nanti dihina-hina, dicaci maki dan dijelekkan ya. Oke, cukup itu dari saya. Ya, baik. Mungkin sudah cukup ya teman-teman untuk materi hari ini. Dari materi yang disampaikan oleh Pak Fitra, kita belajar bahwa housekeeping itu bukan cuman jaga kebersihan aja, tapi juga berperan penting untuk menciptakan kenyamanan dan kepuasan tamu. Kita juga mengenal beberapa tugas housekeeping, ada room attendant, public area, laundry, seperti itu, hingga peluang karir
ke depannya. Dan melalui sharing dari Kak Nanda, kita dapat gambaran nih langsung tentang pengalaman dalam menjalani program magang di Departemen Housekeeping. Seperti itu ya. Semoga materi dan sharing hari ini dapat menambah wawasan teman-teman Angkatan 31 dalam mengenal lebih dekat beberapa departemen yang sudah disampaikan dari hari pertama, FO, FBS, dan juga housekeeping. Dan nanti masih akan ada lagi di beberapa hari ke depan. Mohon diikuti dengan baik agar teman-teman lebih mantap nih pengen masuk ke departemen apa. Oke. Terima kasih banyak Pak Yohanes, Pak Fitra, dan juga Kak Nanda atas jawaban dan juga sharingnya hari ini. Juga terima kasih kepada teman-teman Angkatan 31 yang sudah ikut dari awal sampai akhir. Jangan lupa untuk absennya, apabila tidak ada di kolom chat, nanti bisa chat saya dengan mengirimkan bukti screenshot hari ini, dan juga batasnya sampai jam 2 siang aja ya teman-teman. Terima kasih. Mohon maaf apabila ada tutur kata yang kurang berkenan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di kelas berikutnya.